Kembali lagi, sebuah rumah di wilayah Arfai terbakar. Bupati Tambrau pimpin upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda dan Hari Ulang Tahun Kabupaten Tambrau ke-13. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Esti Ika dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, kembali lagi satu rumah warga di Manokwari habis terbakar. Api yang diperkirakan berasal dari salah satu bangunan rumah yang berbahan kayu dengan cepat merambat hingga membakar satu rumah warga. Sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Timur, salah satu rumah warga yang berada di Kompleks Arfai Manokwari terbakar. Api diperkirakan berasal dari salah satu bangunan rumah yang berbahan dasar kayu. Api dengan cepat membesar dan merambat ke rumah lainnya karena kencangnya tiupan angin dan juga usaha masyarakat memadamkan api dengan alat seadanya. Api dengan cepat membakar atap rumah tersebut. Untuk memadamkan api, sekitar 5 truk tangki air bersih dan juga 1 mobil tangki kecil secara bersamaan memadamkan api tersebut. Hingga pukul 15.30 api dapat dipadamkan. Menurut informasi, rumah tersebut milik Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat yang baru dibangun dan akan segera ditempati. Hingga berita ini ditayangkan, belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran dan juga jumlah kerugian dari kebakaran tersebut. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemerintah Kabupaten Tambrau Jumat 29 Oktober mengadakan upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda dan Hari Ulang Tahun Kabupaten Tambrau ke-13 yang berlangsung di halaman kantor Bupati Fev. Kabupaten Tambrau dianggap pada peringatan Hari Sumpah Pemuda dan Hari Ulang Tahun ke-13 Kabupaten Tambrau, Bupati Tambrau, Gabriel Asem, langsung bertindak sebagai inspektur upacara. Peringatan Hari Sumpah Pemuda dan Hari Ulang Tahun ke-13 Kabupaten Tambrau juga dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, antara lain Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, Erwin Saragih, Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Kapolres, Wali Kota Sorong, dan Tim 1810, Letkol Idelfonso, anggota DPR, serta sejumlah pimpinan OPD di lingkup Kabupaten Tambrau. Dalam sambutannya, Bupati Tambrau, Gabriel Asem, mengatakan dirinya telah berupaya dan bekerja untuk membangun Kabupaten Tambrau dengan membuka keterisolasian wilayah. Namun disadari bahwa masih banyak yang harus dilakukan dan dibangun. Untuk itu dirinya meminta maaf kepada masyarakat Kabupaten Tambrau jika masih ada banyak kekurangan semasa kepemimpinannya. Kami telah berupaya melakukan pembangunan semampu kami berikhtiar, membuka keterisolasian dan ketertinggalan. Sudah banyak yang kami lakukan, tetapi masih banyak lagi yang perlu harus dibangun. Dalam rentang 10 tahun itu, saya bersyukur ada pergeseran posisi dari Tambrau di titik sunyi dan tidak berarti di Papua. Kini setara dan bahkan lebih dengan daerah di Papua Barat yang seusia dengan Kabupaten Tambrau. Bupati menambahkan,
Dirinya dan masyarakat Tambrau juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo karena telah memberikan penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lencana Pembangunan beberapa saat lalu. Masyarakat Kabupaten Tambrau juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo, yang telah memberikan perhatian besar pada pembangunan Papua. Saya mengucapkan terima kasih telah memberikan penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lencana Pembangunan atas kepemimpinan kami. Upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda yang berlangsung di halaman kantor Bupati di VEF berlangsung dengan hikmat dan dilakukan dengan secara sederhana dan mendapat sambutan yang meriah dari peserta upacara dan tamu undangan lainnya. Dari Tambrau, Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Di usianya yang ke-13 tahun, pada tanggal 29 Oktober 2021, Bupati Gabriel Asem terus mengajak masyarakat agar senantiasa menjaga hutan, laut, serta kekayaan alam Tambrau agar dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat adat Tambrau. Hal ini disampaikan Bupati ketika memberi sambutan tunggal pada upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda dan Hari Ulang Tahun Kabupaten Tambrau yang ke-13. Bupati menegaskan, visi misinya ketika menjadi Bupati adalah membangun dan melestarikan alam Kabupaten Tambrau. Untuk Bupati mengajak semua elemen masyarakat agar sama-sama berperan aktif dalam menjaga kelestarian alam Tambrau. Kepada alam semesta dan tentu saja kepada sesama manusia. Masyarakat yang memahami bahwa segala ciptaan di bumi ini harus dilindungi. Bukan saja memberikan penghormatan kepada manusia, melainkan juga memberi penghormatan kepada kehidupan hutan dan laut seisinya, para keragaman hayati dan kebinekaan budaya. Pandangan-pandangan seperti itu terpatri begitu kuat dalam diri saya sehingga tercetuslah visi dan misi kepemimpinan kami untuk membangun dan menjaga kelestarian alam dan hak-hak dasar masyarakat adat Tambrau. Bupati menambahkan, setapak demi setapak pihaknya telah mewujudkan provinsi konservasi dengan membuat program yang mengarah kepada pembangunan ekonomi dan pembangunan infrastruktur tanpa merusak keragaman hayati alam Tambrau. Setapak demi setapak, kami mewujudkan Kabupaten Konservasi dengan membuat program-program yang mengarah kepada keseimbangan antara pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi dengan melestarikan keanekaragaman hayati dan penghormatan pada gerak ritmis kebudayaan. Lebih kurang 80% harapan itu telah kami wujudkan dalam suatu dekade ini. Kini sebuah perubahan tengah hadir di Kabupaten Tambrau. Kita bisa melihat bagaimana mulanya Tambrau sebagai daerah yang sepi, gelap, dan terisolasi. Kini telah memiliki akses yang terbuka. Dari tak ada satupun jembatan dan jalan, kini telah terbangun puluhan jembatan dan jalan raya yang membentang sepanjang 600 km. Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua tokoh pemekaran yang telah berjuang sehingga Kabupaten Tambrau dapat dimekarkan dan berkembang dengan baik. Dari Tambrau, Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Banyak masyarakat pedalaman di Kabupaten Tambrau, Papua Barat telah berhasil karena kehadiran gereja. Hal ini disampaikan Bupati Tambrau, Gabriel Asem, saat memberi sambutan usai meresmikan Gereja Katolik Santa Benedictus di VEF. Peresmian Gereja Katolik Santa Benedictus berlangsung di VEF yang merupakan ibu kota Kabupaten Tambrau. Peresmian ini dilakukan oleh Bupati Tambrau, Gabriel Asem, yang didampingi Uskup Keuskupan Manokwari Sorong. Monsignor Hilarion Datus Lega, Ketua Panitia Pembangunan Gereja, serta tokoh adat. Sebelum melakukan peresmian, Bupati bersama masyarakat melakukan arak-arakan sejumlah perlengkapan dari gereja lama ke gereja baru yang disambut dengan tari-tarian adat.
Setelah itu, dilakukan pemotongan tali dan penandatanganan prasasti sebelum masuk ke dalam gereja untuk dilakukan ibadah. Peresmian gedung gereja diawali dengan ibadah perayaan Ekaristi, pemberkatan gereja Katolik dipimpin oleh Pastor Hilarion Datus Lega. Dalam khotbahnya, Hilarion Datus Lega mengatakan, rumah Tuhan sebagai sarana untuk mendamaikan segala sesuatu yang ada di dunia. Untuk itulah manusia dipanggil, sehingga umat Tuhan harus bersukaria sebagai tanda bertekuk lutut di kaki kemurahan Tuhan. Hilarion juga mengajak agar umat di Kabupaten Tambrau saling menjaga dan menjauhkan diri daripada segala kejahatan di atas tanah ini. Mendamaikan bukan hanya kita dengan Tuhan, bukan hanya kita dengan para leluhur, bukan hanya kita dengan alam semesta, tapi mendamaikan segala sesuatu yang harus berada di bawah tekuk lutut Sang Maha Tuhan. Dengan itulah kita menjadi yakin manusia yang bermartabat, manusia yang dipanggil seperti Salomon yang mendekatkan Tuhan kepada manusia itu, meluhurkan Tuhan, dan dengan meluhurkan Tuhan kita mengangkat harkat keluhuran martabat kita sendiri. Bupati Kabupaten Tambrau, Gabriel Asem mengatakan, ini adalah alasan dirinya membangun gereja di ibu kota kabupaten yang berada di VEF. Karena dengan adanya pembangunan gereja di Kabupaten Tambrau, banyak masyarakat dapat bersekolah dengan baik karena gereja dapat membesarkan masyarakat. Bupati menambahkan, dirinya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menunjuk pemimpin baru yang lebih baik untuk menggantikan dirinya di sisa masa jabatan selama 6 bulan ke depan. Kita anak pedalaman ini semua bisa sekolah dengan baik karena gereja yang membesarkan kita, disenopi, diawasi dan seterusnya. Makanya ya kebetulan Tuhan pilih saya jadi bupati, kesempatan ini saya pakai untuk saya bangun rumah Tuhan sebagai ungkapan terima kasih. Tinggal 6 bulan lagi saya letakkan jabatan, tapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menunjuk orang terbaik menurut Tuhan yang akan melanjutkan tugas-tugas saya ke depan. Begitu. Ibadah perayaan Ekaristi pemberkatan Gereja Katolik Santo Benedictus kali ini turut dihadiri oleh staf ahli Gubernur Papua Barat, Tamrin Payapo. Wakil Bupati, Mefsak Metusalak Yekwam, Sekretaris Daerah serta Forkopimda di lingkup Kabupaten Tambrau dan masyarakat Tambrau. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Merayakan Hari Sumpah Pemuda ke-93, pemuda di Kabupaten Fakfak melaksanakan Festival Sumpah Pemuda. Diharapkan dengan momen Sumpah Pemuda dapat merangkul generasi muda di Kabupaten Fakfak. Festival Sumpah Pemuda yang dilaksanakan oleh komunitas pemuda yang ada di Kabupaten Fakfak dilaksanakan pada momen HUT Sumpah Pemuda ke-93 tahun 2021. Dalam kegiatan tersebut mereka memamerkan hasil karya pemuda dan pemudi yang ada di Kabupaten Fakfak. Acara Festival Sumpah Pemuda dibuka secara langsung oleh Bupati Kabupaten Fakfak yang diwakilkan oleh Arianto Patiran. Staf ahli Bupati Fakfak dalam sambutannya disampaikan, Festival Sumpah Pemuda sangat baik karena bisa merangkul semua pemuda dengan menampilkan kreativitas dan juga seni budaya. Diharapkan ke depan kegiatan seperti ini harus merangkul semua pemuda dari 17 distrik yang ada di Kabupaten Fakfak. Ya, saya melihat kegiatannya sangat positif sekali. Jadi ke depan lebih meriah lagi. Artinya kan 1 tahun anggaran, berarti dari bulan Januari sampai bulan Desember. Sehingga ini kan
semua 17 distrik kalau kumpul di kabupaten otomatis kegiatannya ramai. Yang pertama itu kita lihat daerah wisata yang seperti di Ugar, di Toran. Nah, ini daerah-daerah ini sangat berpotensi untuk kita memajukan. Jadi memberikan saran kepada mereka kalau memang betul-betul pemuda itu kreatif bisa untuk mengajukan proposal atau untuk ini pariwisata untuk lebih kegiatan pemuda di kampung bisa ditingkatkan. Iya. Aditama, pembina komunitas pelajar di SMA 1 Fakfak mengatakan, semua hasil karya yang dipajang di stand adalah murni hasil karya pelajar dari SMA 1 Fakfak. Ini hasil karya siswa-siswi SMA 1, hasil anak murid, betul-betul hasil karya anak-anak sendiri, bukan karyanya bapak gurunya atau orang lain, tapi murni hasil karyanya anak-anak. Di kelas berapa ini? Ini dari kelas 10 sampai kelas 12. Ini mata pelajaran apa? Mata pelajaran seni budaya. Ada yang pernah ikut ke luar, tryout ke luar? Pernah tahun 2019 sampai tingkat nasional, festival seni tingkat nasional di Aceh. Dapat nomor? Hanya sampai lolos tingkat nasional saja. Pak Guru nama? Aditama. Agar pemuda di Kabupaten Fakfak akan semangat terus berkarya, pemerintah daerah akan mendukung semua kegiatan yang dilakukan oleh pemuda-pemudi di Kabupaten Fakfak. Dari Fakfak, Frans Tamaila, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, persiapan beberapa cabang olahraga yang akan dilaksanakan dalam ajang Perparnas ke-16 tahun 2021 di Papua mendatang tidak menyurutkan para atlet dan pengurus meski belum mendapat perhatian dari pihak terkait. Hal ini dikatakan oleh Ketua Bidang Organisasi Nasional Paralympic Committee Papua Barat, Yos Marian. Dirinya menyayangkan kurangnya perhatian pemerintah dalam ajang Perparnas ke-16 di Papua mendatang. Pasalnya, para atlet yang memiliki keterbatasan fisik masih memiliki jiwa yang membara dalam mengharumkan nama baik Papua Barat pada event nasional. Meskipun pihak terkait dalam hal ini pemerintah Provinsi Papua Barat belum melirik para atlet yang telah berjuang dengan sendirinya ini. Pemerintah daerah dengan kami NPC dengan KONI ada perbedaan. KONI lebih diperhatikan, sedangkan kami dilihat dengan mata sebelah. Tapi kami mau buktikan besok siapa pengumpul medali emas terbanyak, KONI atau NPC. Ini juga kami sumbang untuk pemerintah daerah Papua Barat, bukan untuk pribadi kami. Jadi kami mau buktikan itu. Buktikan bahwa NPC juga bisa membawa nama baik pemerintah daerah Papua Barat. Dalam hal ini Pak Gubernur sendiri. Nah, itu yang kami tunggu sampai tapi detik ini tinggal 1 minggu lagi kok kami belum mendapat itu dana untuk menunjang kami ke sana. Jadi sampai detik ini kami masih tunggu. Hal senada juga disampaikan oleh Binpres NPC Papua Barat Yordan Raubaba. Ia pun menyayangkan hingga kini menjelang keberangkatan timnya ke Papua masih saja dipandang sebelah mata oleh pihak terkait. Padahal event ini merupakan ajang untuk dapat mengharumkan nama baik daerah melalui para atlet disabilitas. Ya, kesiapan atlet NPC Papua Barat dari 9 cabang olahraga menuju Peparnas 16 Papua 21. Terkait dengan atlet-atlet yang sudah siapkan ini, kami di NPC Papua Barat sudah siapkan 9 cabang olahraga. Tapi kami masih tunggu dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah belum fasilitas kami dengan anggaran untuk menuju Peparnas 16 Papua 21. Pemerintah daerah ini dari pihak mana, Pak? Dari provinsi. Pemerintah daerah itu provinsi.
Jadi provinsi yang punya ajang ini. Artinya kami ini di bidang olahraga. Jadi pembangunan di bidang olahraga yaitu kami. Artinya pemerintah Provinsi Papua Barat harus melihat kami untuk fasilitas kami menuju Peparnas 16 Papua 21. Karena ajang pesta olahraga Indonesia yang terbesar adalah Pesta Olahraga Indonesia di cabang Peparnas. Sebelumnya, Perparnas ke-16 tetap akan diselenggarakan pada 5 hingga 15 November 2021 mendatang. Sedangkan Perparnas sendiri merupakan pekan Paralimpiade Nasional yang menyerupai pekan olahraga nasional bagi atlet penyandang disabilitas. Perbedaan PON dan Perparnas terletak pada pembagian kelas dan teknis pertandingan, di mana atlet dikelompokkan berdasarkan fisiknya. Putra Rianto, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Prasuratin Cup U13 Sekolah Bola Ransiki menang tipis melawan Sekolah Bola Papua Brother dengan skor 1-0. Dari hasil tersebut, Sekolah Bola Ransiki meraih juara 2 pada turnamen Prasuratin Cup U13 tahun 2021. Bertempat di lapangan Arawe Manokwari, Prasuratin Cup umur 13 tahun kembali bergulir. SSB Ransiki kembali melawan SSB Papua Brother. Babak pertama berlangsung dengan sengit. Saling balas-membalas serangan pun terjadi. Dengan mengandalkan tinggi badan serta kekompakan tim, SSB Ransiki tepatnya di menit ke-9, pemain nomor punggung 12, Clifford Yomaki mencetak gol dan merubah skor 1-0. Hingga babak pertama berakhir, skor tetap 1-0. Memasuki babak kedua, kedua tim terlihat saling balas serangan. Namun tensi serangan lebih dominan dilakukan oleh anak-anak SSB Papua Brother. Namun beberapa peluang belum bisa dimanfaatkan menjadi sebuah gol. Hingga peluit panjang babak kedua berakhir, SSB Ransiki unggul tipis dari SSB Papua Brother 1-0. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Selanjutnya pertandingan kedua antara Wire FC melawan Sepak Bola Acemo. Pertandingan berakhir dengan skor 2-0 yang dimenangkan oleh Sekolah Bola Acemo. Pertandingan kedua Prasuratin Cup umur 13 tahun antara Wire Cup FC melawan SSB Acemo berlangsung di lapangan Arawe Manokwari. Pertandingan babak pertama terlihat kedua kesebelasan saling adu strategi. Penguasaan bola pemain Wire FC terlihat rapi. Namun beberapa peluang yang didapatkan belum bisa menghasilkan sebuah gol. Dan tepat di menit ke-10 memanfaatkan kesalahan pemain belakang Wire FC melalui kaki nomor punggung 7. Pemain SSB Acemo berhasil menciptakan gol. Skor berubah 1-0. SSB Acemo Manokwari melalui nomor punggung 7. Setelah menciptakan satu gol, anak-anak SSB Acemo semakin percaya diri hingga serangan terus dilakukan ke gawang Wire FC. Tepat di menit ke-12, bola gol kembali terjadi dari luar kotak 16 melalui kaki nomor punggung 10. Oi, Yan, salam hormat. Salam. Kali SSB Acemo melalui nomor punggung 10, Gilbert Keliar berhasil menjebol gawang Wire dan merubah skor. Hingga peluit babak pertama dibunyikan, skor masih tetap. SSB Acemo unggul 2-0 atas Wire FC. Memasuki babak kedua, pertandingan semakin panas. Terlihat beberapa pemain saling menjatuhkan lawan. Hingga peluit panjang babak kedua dibunyikan, SSB Acemo unggul 2-0 atas lawannya Wire FC. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, turnamen Prasuratin Cup U13 di Papua Barat, juara 1 dimenangkan oleh Sekolah Sepak Bola Dobarai dan juara 2 dimenangkan oleh Sekolah Sepak Bola Ransiki. Prasuratin Cup umur 13 tahun di Papua Barat dilaksanakan 3 hari di Kota Manokwari yang digelar oleh Forum Sepak Bola Indonesia Papua Barat yang digelar secara swadaya. Dengan jumlah peserta lomba sebanyak 5 sekolah SSB
yang terdiri dari SSB Papua Brother dari Kota Sorong, SSB Wayar FC dari Sorong Selatan, SSB Ransiki dari Manokwari Selatan, SSB Doberai, dan SSB Acemo dari Manokwari. Karena jumlah tim yang ikut hanya 5 klub, maka pertandingan dibuat secara sistem Scudetto. Alfred Fonataba, Ketua Forum Olahraga Sekolah Sepak Bola Seluruh Indonesia Provinsi Papua Barat mengatakan, dikarenakan pandemik banyak sekolah bola yang berlatih, namun tidak ada wadah untuk melihat perkembangan anak didik sehingga Forum Olahraga Sekolah Sepak Bola Seluruh Indonesia Provinsi Papua Barat secara swadaya melaksanakan Prasuratin Cup umur 13. Lebih lanjut disampaikan, pertandingan ini dilaksanakan intinya untuk menambah jam bertanding setiap sekolah bola yang ada di Provinsi Papua Barat. Jadi kami Forum Sekolah Sepak Bola Seluruh Indonesia ini ada di 34 provinsi. Dan kami salah satunya ada di Provinsi Papua Barat, dan saya sebagai ketua, terus Pak Yoyanan sebagai sekretaris, dan Pak Luis Rumakewi sebagai bendahara. Nah, dan program kita ini selama ini memang jalan itu dengan Kemenpora. Jadi kami yang ada di seluruh provinsi ini itu sebagai operator. Kami sebagai operator penyelenggara. Ya, tahun 2019 kita pernah buat di Mansel. Karena tahun 2020 tidak bisa karena pandemi, 2021 juga tidak bisa. Nah, jadi saya melihat ini kasihan, rentan waktu anak-anak usia 2008 pada saat usia 12 tahun mereka tidak ada kegiatan sama sekali. Makanya kemarin pada saat kita workshop dengan Asprof, saya minta kalau boleh saya bisa mau bikin pra ini swadaya dana sendiri. Jadi tidak ada bantuan apa-apa, kami dari hasil uang pendaftaran kita buat. Intinya untuk bagaimana adik-adik ini dapat jam bertanding. Karena sayang sekali selama ini mereka berlatih tidak ada wadah. Nah, jadi saya terpanggil sekali, bukan terpanggil, kan ini memang wajib untuk kita harus lagi. Dan ini mudah-mudahan ini sebagai awal ada teman-teman atau saudara-saudara yang mungkin punya keinginan yang sama seperti saya untuk sama-sama buat kegiatan-kegiatan seperti ini. Berarti ini yang berlomba ini dari usia berapa? Alfred Fonataba menambahkan, untuk saat ini perkembangan sepak bola di Provinsi Papua Barat harus difokuskan pada pembinaan berjenjang. Ia optimis apabila hal tersebut dilakukan, PON tahun 2024 mendatang Papua Barat akan lolos. Fosbi Papua Barat berencana ke depan akan membuat event yang dilaksanakan pada hari Jumat, Sabtu, atau Minggu. Sehingga setiap SSB selain latihan juga ada jam tanding, dengan harapan perkembangan pemain dapat dilihat dan dievaluasi. Ia juga berharap adanya dukungan dari orang tua sebagai penyemangat bagi permainan seorang anak. Ya, sepak bola di Papua Barat kita lebih melihat pembinaan. Ya, saya tidak berharap muluk-muluk. Kalau kita mengharapkan suatu tim PON, saya tidak akan berbicara masalah pra lagi. Saya berbicara masalah PON karena saya yakin di tahun 2024 pasti Papua Barat akan lolos. Kalau kita memperhatikan berjenjang, karena berjenjang ini sangat penting. Kalau menurut saya satu saja, wadah. Jadi ini di SSB di mana-mana terbentuk ada. Sering berlatih tapi tidak ada wadah. Wadah yaitu mereka harus bermain. Anak-anak berlatih terus tujuannya apa nanti? Jadi mereka harus ada jam bertanding. Jadi memang saya ada punya rencana ke depan, mudah-mudahan terrealisasi. Nanti ke depan mungkin mau bikin setiap hari Sabtu Minggu atau Jumat Sabtu. Biar pelatih setiap hari yang mereka berlatih ada tujuan. Goalnya apa? Setelah itu evaluasi untuk pelatih itu sendiri. Oh, kekurangan saya pemainnya seperti ini. Jadi ada motivasi baik untuk anak-anak. Dan satu pesan saya mungkin juga di pembinaan ini penting dukungan daripada orang tua. Terutama orang tua. Anak ini akan semangat bila perlu ada orang tua dukung juga, toh. Dari keseluruhan hasil pertandingan Prasuratin Cup umur 13, peringkat pertama diraih oleh SSB Doberai, tim yang tak terkalahkan. Peringkat kedua SSB Ransiki, peringkat ketiga SSB Papua Brothers dari Kota Sorong. Peringkat keempat SSB Acemo Manokwari dan juara harapan SSB Wayar FC. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita.
Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya STIK mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.